Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad tanggal berapa ya? Tanggal 9 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 21 ya. 21 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan karunia dan rahmatnya mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, di Masjid Al-Ansor, dalam rangka memenuhi perintah di antara perintah-perintahnya, yaitu menuntut ilmu. Dan semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kita, dan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi kita dengan sayap-sayap mereka, serta menyebut nama kita di hadapan makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang mulia ini sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, semakin membuat kita dekat dengannya, dan semoga setiap langkah yang kita tapaki dari tempat kita bermula hingga duduknya kita di majelis yang mulia ini, setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kita, semakin mendekatkan kita kepadanya, dan memudahkan langkah kita menuju surga. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita masih berada di bab as-sabr, bab tentang kesabaran, dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-49 tentang fungsi dari ujian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati, selalu saja bala, ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah, fi nafsihi, baik pada dirinya, wa waladihi, dan anaknya, hatta yalqallahu ta'ala, sampai ia bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'atun, dan dia tidak ada dosa atasnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan sahih.
Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, tidak ada manusia yang Allah ciptakan hidup di muka bumi ini dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kelak di hari kiamat yang tidak pernah Allah lepaskan dari bala, tidak pernah Allah lepaskan dari ujian. Tidak ada manusia yang tidak Allah uji. Semua manusia pasti Allah berikan ujian. Para ikhwan, ada yang nggak teruji hari ini? Ya. Kenapa? Banyak itu. Hari ini ya, coba kita list ya, kita ingat ujian-ujian apa saja yang kita alami ya dari semenjak tadi subuh bangun tidur ya sampai sekarang, sampai detik ini. Ada nggak detik-detik yang kita tidak lepas dari ujian? Rasanya ya kita teruji ya dengan berbagai macam ujian. Jadi semua manusia, baik mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muslim, yang non-muslim, yang hidup ya, kalau mati ya sudah nggak dikasih ujian ya. Yang hidup semuanya pasti Allah uji, semuanya pasti Allah uji. Tadi pagi ya saya teruji dengan putri saya, susah bangunin susah bangunin putri saya untuk berangkat sholat ya, kemudian berangkat ngaji. Belum teruji lagi dengan macam-macam yang harus dipersiapkan buat dia sekolah. Itu kan ujian. Ekspektasi kita kan semuanya enaknya kalau berjalan lancar kan. Ya tinggal bangunin, ya sayang bangun, ya sudah subuh langsung bangun, ekspektasi kan kita seperti itu ekspektasinya. Langsung bangun, dia sholat subuh, ya sholat subuhnya khusyuk, ya kemudian berangkat ke sekolah. Ya ini ekspektasi saya seperti itu. Kemudian ngaji di sekolah, pulang sendiri, siap-siap, ya makan, tinggal makan, kemudian berangkat sekolah lagi. Ya ekspektasi kita sebagai orang tua kan gitu, ya. Tapi ya seringkali apa yang kita harapkan tidak seperti tidak terwujud, ya. Seringkali realita yang kita temui tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Seneng nggak di dalam hati itu, rasanya bahagia nggak para ikhwan sekalian? Enggak kan? Ada ham di dalam hati, ada kegelisahan di dalam hati kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan ma min musibatin, ya tidak ada satu musibah apapun ya yusibul muslima, yang menimpa seorang muslim ya, baik itu ham, rasa gelisah di dalam hati, wala husni, tidak pula rasa sedih ya terhadap apa yang sudah terjadi, wala gham, tidak pula rasa galau terhadap apa yang akan terjadi, kegelisahan itu ya, bahkan hatta saukan, bahkan duri yang menancap ya, fama fauqaha, atau yang lebih tinggi dari itu, lebih parah dari itu ya, tidaklah hal itu melainkan ada kafarah di dalamnya, ada penghapus dosa. Jadi kegelisahan kita karena ujian yang kita hadapi ya, itu fungsinya ini seperti yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu menghapus dosa. Jadi semua manusia, baik yang mukmin ya ataupun yang kafir, mereka semuanya teruji ya, semuanya teruji. Tapi beda
Ya, beda antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang kafir dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang muslim, terhadap kita. Bedanya apa para jemaah sekalian? Apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian itu kepada orang kafir, maka dia adalah uqubah, yaitu hukuman bagi orang kafir. Atas apa? Atas kekafirannya. Atas kekafirannya. Dan tidak ada satu celah bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dalam bentuk siksaan itu sebagai wujud ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bahkan itu adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang kafir. Tapi musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang mukmin itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi dua hal. Yang pertama, kalau orang mukmin itu dia berlaku maksiat, kemudian dia tertimpa ujian, maka dia bersabar di dalam menghadapi ujian itu, maka ujian itu adalah penghapus dosa baginya. Tapi kalau orang mukmin itu orang yang tidak banyak berbuat maksiat, hidupnya lurus-lurus saja, ya, tidak minum khamr, ya, tidak menyakiti, tidak ada masalah dengan orang lain, ya, tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran, ya, dengan orang lain. Hidupnya lurus-lurus saja di dalam keimanan itu, tapi kok dia diuji, ya, dengan satu ujian, dengan satu musibah misalkan, ujian dalam bentuk musibah misalkan, maka ujian itu fungsinya adalah, dan dia sabar menghadapi ujian itu, fungsinya adalah mengangkat derajatnya. Jadi kita bisa menilai, ya, melihat-lihat kemudian menilai ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ini jenis ujian yang hukuman, ya, atau ujian dalam bentuk penghapus dosa, atau ujian dalam bentuk ujian dengan tujuan mengangkat derajat seseorang. Tapi yang jelas, apakah ujian itu mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat bagi seseorang, itu yang membedakan adalah apakah dia bersabar atau tidak bersabar. Sekecil apapun ujian itu, kalau dia tidak bersabar, ya, maka ujian itu mendatangkan madarat bagi dirinya. Sudahlah dia teruji dengan musibah, lalu dia menghadapinya dengan marah, dengan tidak sabar, dengan gerutu, apalagi dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudahlah dia diuji dengan musibah, dia diuji lagi dengan ketidaksabaran, sehingga hilanglah, ya, kesempatan pahala baginya. Tapi kalau seseorang itu diuji dengan satu musibah, dia menghadapinya dengan kesabaran, maka dia mendapatkan manfaat dari ujian itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa al-bala, ujian itu bisa menimpa seorang mukmin, bisa juga menimpa orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minah, untuk menjelaskan kepada kita bahwa setiap saat hidup kita itu selalu dalam ujian. Setiap saat hidup kita itu selalu dalam ujian.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian ya dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai satu fitnah. Atau fitnah di sini bukan fitnah yang sering kita pahami tuduhan ya, wah kamu fitnah saya, ini seringkali ya, jangan fitnah saya, ini fitnah, ini ujian, fitnah ini tuduhan ya, jangan kamu tuduh saya. Tapi fitnah dalam istilah agama Islam, fitnah itu artinya ujian ya, fitnah itu artinya ujian. Nah, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Dan niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kalian dengan sedikit dari rasa takut ya. Biasanya kalau rasa takut itu konteksnya terkait dengan apa yang sedang dia hadapi atau apa yang akan dia hadapi ya, apa yang sedang dia hadapi ya, misalkan dia berada dalam situasi perang seperti saudara-saudara kita di Palestina ya, takut akan serangan Israel ya, atau dia sedang menghadapi rasa takut berhadapan dengan preman ya, itu rasa takut, atau terhadap apa yang akan terjadi ya, ini kegelisahan terhadap apa yang akan terjadi ya. Misalkan sudah diwanti-wanti oleh pemerintah ya bahwa virus COVID ya sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini biasanya banyak orang yang kena penyakit itu, khauf ya. Ketika sudah ramai tersiar berita, sudah ada 2-3 orang yang terkena virus COVID ya. Orang turis kalau nggak salah yang datang ke Bali waktu itu saya juga termasuk nih Pak. Saya tidak termasuk. Ya, nggak lama setelah berita itu keluar, ada kegelisahan. Ya, saya dengan istri dan keluarga saya khawatir. Ya, jangan-jangan sudah ada di sekitar saya virus COVID itu. Nah itu khauf ya, syai'in minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar ya, musibah kelaparan, yaitu ujian ya, sedikit dari rasa lapar. Orang nggak ada makanan di pagi hari ya, kelaparan itu juga ujian ya. Kemudian wal amwali ya, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari harta, kemiskinan atau perasaan tidak pernah merasa cukup dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, rasa khawatir bahwa harta yang sedikit itu tidak bisa mencukupi kehidupannya, itu ujian ya. Wal anfusi, dan jiwa ya, wat tsamarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi sekali lagi, hidup kita, apakah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir maksudnya, tidak beriman. Bahkan apakah kita orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang solih, atau kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak pernah lepas dari ujian ya. Bahkan para anbiya saja, para nabi saja, itu juga mengalami ujian ya. Bahkan para anbiya, para nabi saja teruji. Bahkan ya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang paling keras balanya, yang paling keras, asaddun nasi balaan ya, kata Rasul, inna asaddan nasi balaan al-anbiya, sesungguhnya manusia yang paling keras ujiannya itu adalah
para nabi. Ya. Kita tahu bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari kemaksiatan, yang terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni sebelum mereka berbuat kekeliruan. Tapi orang yang seperti ini pun tidak lepas dari ujian. Maka kalau kita diuji ya para ikhwan sekalian, ya nggak heran. Ya, jangankan kita yang banyak maksiat, ya, jangan kita yang sering keliru, jangankan kita yang selalu kurang ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan para nabi itu juga mengalami ujian. Bahkan ujian para anbiya itu adalah ujian yang paling keras yang dihadapi oleh manusia. Tidak ada manusia yang keras ujiannya ya selain para anbiya. Nah, selain para anbiya. Jadi sekali lagi ya, menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. La yazalul bala'u bil mu'mini walal mu'min. Ya, selalu saja bala itu menimpa seorang mukmin wal mukminah, dan tidak lihat apakah dia laki-laki, ya, tidak lihat apakah dia perempuan, tidak lihat apakah dia beriman sekali dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah dia sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin, apakah dia pejabat ataukah dia rakyat, ya, tidak pandang bulu. Ujian itu ya tidak melihat latar belakang seseorang. Pasti ujian itu menimpa seseorang karena ini adalah fitrah atau ini adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam manusia menjalani kehidupannya di dunia. Kehidupan di dunia. Bahkan sifat dari kehidupan dunia itu, nama lain dari ad-dunya itu darul bala, rumahnya ujian. Jadi kalau para ikhwan ingin lepas dari ujian, ya ingin lepas dari bala, ya mati, ya. Mati, keluar dari dunia, tinggalkan dunia. Berarti alias mati. Ya nanti kalau udah mati nggak ada ujian para ikhwan sekalian. Yang ada kalau nggak siksa ya kenikmatan, ya kenikmatan. Kemudian fakta kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau tadi kita melihat bahwa ujian itu tidak pandang bulu, tidak melihat apakah dia beriman atau kufur, apakah dia tidak banyak maksiat atau banyak maksiat. Sekarang makna bala itu apa para ikhwan sekalian? Bala itu kan ujian. Ya. Di dalam tadi di satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Ya. Asyar keburukan dan al khair kebaikan. Biasanya asyar dan khair ini terkait dengan apakah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan saja itu ujian para ikhwan sekalian, ya. Ibu sekalian, ya, punya anak yang solih, ya, putri yang solihah, jangan kira itu ujian, ya. Punya harta lebih, ya, hidup mudah, itu ujian. Jangan ujian itu melihat hanya pada kesusahan, ya, kesempitan, pada kekurangan, ya, harta, bahkan kesenangan hidup, kemudahan hidup, kebahagiaan hidup, ya, kemewahan, itu juga ujian, ya, itu juga ujian. Satu ketika, ya, ini
Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, dia lepas dari penjara, dikeluarkan oleh rezim saat itu. Jadi sebelumnya dia di penjara, kemudian disiksa di penjara karena dia menolak untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Di eranya Khalifah Ma'mun, ya, di masa dinasti Abbasiyah. Nah, Khalifah Ma'mun itu memaksa semua orang untuk mengatakan atau meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bahwasanya kalamullah itu adalah makhluk, ciptaan. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu dia dipenjara, dia disiksa. Kemudian era itu berganti, ya, diganti oleh anaknya, ya, saya lupa namanya, Al-Mu'tasim atau siapa. Ya, kemudian Imam Ahmad, singkat cerita, dikeluarkan dari penjara sebagai bentuk permintaan maaf rezim, ya, terhadap apa yang sudah pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal dikeluarkan dari penjara dan ditawari untuk menjadi hakim, ya, qadhi di kerajaan, di dinasti Abbasiyah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal ketika dia ditawari setelah dia dikeluarkan dari penjara, mengalami berbagai siksaan itu? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal ketika ditawari untuk menjadi hakim? Hidupnya mewah para imam sekalian, hakim itu gajinya gede, ya. Di kita gajinya gede nggak? Gaji hakim gede, ya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku bisa bersabar, ya, dengan berbagai siksaan-siksaan itu, tapi aku tidak yakin bisa bersabar dengan kemewahan yang engkau tawarkan. Jadi Imam Ahmad bin Hambal menyadari bahwa justru kesusahan dan siksaan yang ia alami itu, ya, sebagai ujian dan dia bisa bersabar. Tapi, ya, dia mengakui bahwa yang jauh lebih berat dari siksaan itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Jadi kemewahan hidup itu adalah ujian para imam sekalian. Jadi kalau dengan demikian kesimpulannya para imam sekalian, mungkin saat ini pun kita sedang teruji. Nah, saat ini pun sedang teruji, ya enggak? Para Ikhwan, ibu-ibu, ya, bapak-bapak sekalian, teruji, harus bersabar duduk di sini, ya. Mungkin pengennya segera selesai taklimnya. Pengennya segera selesai taklimnya. Atau pengennya, ya, batinnya pengennya taklimnya libur lah, ya. Ya, kajiannya libur. Tapi alhamdulillah, ya, ibu-ibu bapak sekalian bersabar, ya, karena ngikuti taklim, ya, duduk sabar. Teruji dengan apa? Sedang teruji dengan kacang, dengan makanan. Senang, jadi antara fokus nggak fokus, ya. Teruji dengan HP, ya. Antara fokus dengan tidak fokus, ngeri. Ujian, loh, itu ujian loh, ya, itu ujian. Nah, jadi tadi dua fakta. Fakta yang pertama bahwa ujian itu tidak pandang bulu, dia tidak melihat apakah orang itu beriman atau tidak beriman, apakah dia kuat keimanannya atau tidak kuat keimanannya, apakah dia jarang bermaksiat atau sering bermaksiat, apakah dia mukmin atau fasik atau munafik, semuanya, ya, kena ujian. Fakta yang kedua, bahwa setiap kehidupan kita itu selalu diselimuti dengan ujian. Dan, ya, di antara fakta kedua itu, ujian itu tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi banyak di antara ujian itu adalah dalam bentuk hal-hal yang tadi menyesalkan, adalah dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Gimana enggak? Ya, ada orang yang ketika hidupnya susah, ya, ya, keyakinannya
sifat intibahnya dia atau ta'amul dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat sekali. Ya, karena dalam keadaan susah itu orang seringkali teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Kalau kita sedang diuji dengan musibah, ya, kita sakit, ya, biasanya sering mudah sekali kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar setiap saat, ya, mendengerin murotal, ya, apalagi kalau udah dalam keadaan sakit yang susah sembuh, ya, kayaknya pengennya di setel murotal terus, ya. Nah, kalau perlu nanti dibacain Yasin, ya. Pengennya seperti itu, ya. Jadi kita mudah sekali teringat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat dalam keadaan susah. Susah, sulit, dalam keadaan miskin, ya. Ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hidupnya, ya, dilapangkan rizkinya, segera keluar dari kemiskinan. Ya. Tapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, ya, kemudian dia hidup mudah, dia hidup senang, dia hidup enak, apa yang terjadi para ikhwan sekalian? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa siapa yang memberi dia rezeki, dia lupa siapa yang mengeluarkan dia dari kesempitan menuju kemudahan. Dia lupa siapa yang membuat dia keluar dari masalah. Akhirnya apa? Justru kemewahan itu, kesenangan hidup itu menjadi batu sandungan dan dia tidak bisa bersabar dengan kemewahan itu. Maka dari sini kemewahan, kesenangan hidup itu pada hakikatnya juga ujian. Jadi ujian kan untuk menguji apakah seseorang itu ketika dikasih, apakah itu dalam bentuk kesenangan atau apakah itu dalam bentuk kesusahan. Allah uji apakah dia bisa bersabar, ya. Kalau kesusahan itu dia bersabar, dia menghadapinya, dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, melalui takdirnya, dia bersabar menghadapinya, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merespon, ya, kesusahan hidup itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lulus dari ujian itu. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji, kasih ujian berupa kesusahan hidup, ya, dia tidak bersabar, diuji tapi dia tidak bisa menjawab ujian itu dengan baik dan benar. Ya mirip-mirip lah dengan anak ketika kita sekolah, ya. Ketika kita sekolah dikasih ujian kan, guru kan pengen tahu, ya, pengen tahu kita dikasih ujian ini kita bisa jawab ujian ini benar atau tidak. Sejauh mana kemampuan kita dalam menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Kan fungsi ujian kan evaluasi, ya, untuk mengukur. Guru pengen tahu sejauh mana anak ini ketika dalam pelajaran-pelajaran itu menyerap pelajaran itu, apakah dia belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Allah juga seperti itu para ikhwan sekalian. Ingin tahu dengan berbagai pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kajian-kajian yang sering kita ikuti, ceramah-ceramah yang sering kita dengarkan, kita putar melalui HP kita, buku-buku yang kita baca, ya, makalah-makalah yang kita baca, obrolan-obrolan keimanan yang kita ada di dalamnya, dan segala hal nasihat-nasihat yang kita dengar, pelajaran-pelajaran itu, ataukah pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita temui di sekitar kita, apakah pelajaran-pelajaran itu, ya, itu bisa kita serap dengan baik dan bisa kita jadikan bekal untuk menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita atau tidak.
Maka fungsi ujian itu untuk mencari tahu, untuk Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan walana bluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan niscaya kami akan menimpakan ujian kepada kalian sampai kami tahu mana di antara kalian yang mujahidin dan mana di antara kalian yang as-sabirin, bersabar. Ya, bersabar. Ada perbedaan menarik antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang yang hidupnya lurus-lurus saja dengan orang yang banyak maksiat tapi dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu banyak berbuat maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian dia bersabar menghadapi ujian itu, maka fungsi ujian itu adalah menghapuskan dosa. Jadi lebih terlihat fungsi ujian itu sebagai penghapus dosa-dosa dari kemaksiatan yang dia lakukan. Sering nggak Pak Mas? Kita lihat sekitar kita orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang hijrah dari kehidupan masa lalunya. Ya, saya pernah ini cerita. Ada seorang suami istri kerja di bank. Yang satu sebagai tenaga marketing, ya, marketing finance. Ya, dia bangun relasi dengan banyak orang untuk dikasih pinjaman, ya, pinjamannya tapi pinjaman riba. Istrinya sebagai akuntan, ya, yang nyatat di satu perusahaan yang sama, ya, perusahaan finance. Tapi dia pernah cerita, satu ketika saya satu mobil dengan orang ini. Dia waktu itu ya bawa mobil, saya naik numpang mobilnya. Dia cerita, saat dulu hidup saya mewah, saya punya mobil, itu mobil yang dipakai juga bukan mobilnya waktu itu. Mobil ngerental. Dia punya mobil, dia punya rumah. Ya, rumahnya bagus di Jakarta. Ya, dia cerita. Tapi saya nggak menemukan ketenangan, ya, dengan kemewahan itu tadi. Bahkan sering dia berantem sama istrinya. Hampir setiap hari itu isinya berantem dengan istri. Sampai satu ketika entah kenapa dia tiba-tiba, mungkin ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ketemu dengan kawannya yang satu pesantren dulu, dia alumni pesantren. Kemudian dia ingat dengan pesantren. Akhirnya dia silaturahim lah ke pesantren itu. Ya, tiba-tiba saja ada keinginan untuk silaturahim ke pesantren. Rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang menggerakkan dia untuk taubat. Kemudian tiba-tiba timbul keinginan dia pindah rumah ke dekat pesantren. Dia cari tanah, ya, dia beli tanah, kemudian dia bangun rumah. Tapi dia belum ninggalin pekerjaannya ini, ya, sampai akhirnya, ya, karena dekat pesantren dan seterusnya, ya, pesantren itu sedang butuh guru, ya, guru bidang umum. Kemudian istrinya, ya, dia tawar istrinya, kamu mau nggak ngajar pelajaran ekonomi akuntansi di pesantren ini? Istrinya akhirnya mau. Kemudian ninggalin pekerjaannya, suaminya ikut-ikutan. Dia nggak jadi marketing finance lagi, ya, dia pindah pekerjaan juga jadi guru. Akhirnya dia cerita ke saya, alhamdulillah 180 derajat hidup saya berubah. Meskipun dari sisi harta saya kurang, tapi saya, Masya Allah, dulu istri saya itu nggak pernah nurut sama saya. Nggak pernah sama sekali nurut sama saya. Tapi sekarang, dulu kerudungnya diikat
kayak orang bunuh diri gitu ya, kerudungnya diikat di leher. Tapi sekarang istri saya, dia pilih sendiri kerudung yang besar, ya, hijab. Kemudian hampir yang dulu kita berantem setiap hari itu, sekarang dia nunduk, ya, nunduk pada saya, ya, nyiapin kopi, ya, setiap pagi dan seterusnya. Qadarullah. Jadi ini para yang sekalian, dia merespon ujian kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia teruji dengan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga itu kan ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala. Dia merespon itu dengan kesabaran, yaitu dengan dia hijrah dari tempatnya menuju pesantren dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan buah dari kesabaran itu, yaitu ketenangan hidup. Jadi itu dihapus dosa-dosanya ketika dia bermaksiat, ya, dengan riba-ribanya, ya, yang dulu dia lakukan. Fungsi dari ujian atau musibah pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga itu, bahkan dia cerita hampir cerai dengan istrinya. Kalau bukan karena anaknya sudah lahir, mungkin dia sudah cerai, ya. Tapi karena dia melihat dia punya anak dan seterusnya, dia berusaha mempertahankan rumah tangga. Jadi ini contoh kasus, ya, untuk orang yang sering berbuat maksiat kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian. Ada orang yang hidupnya lurus-lurus saja, tapi juga tidak lepas dari musibah, ya, tidak bahkan mungkin musibahnya lebih parah. Kok hidupnya lurus-lurus saja, nggak banyak maksiat, tapi kok kena musibah? Maka fungsi musibah di sini, ujian di sini itu lebih terlihat pada tujuan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirinya, mengangkat derajat dirinya. Ya, kalau tadi lebih terlihat sebagai ujian, itu lebih terlihat sebagai cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Kalau orang yang kedua yang hidupnya lurus-lurus saja ini, ujian di sini lebih terlihat sebagai cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, ya, mengangkat derajatnya. Nah, sekarang yang kita bahas di dalam hadis ini para imam sekalian, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah, selalu saja bala itu menimpa seorang mukmin dan mukminah, ya, hatta yalqallah, sampai ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wala alaihi khati'atun, dan dia tidak punya dosa satupun. Jadi rupanya di antara fungsi dari musibah, fungsi dari ujian yang direspon dengan kesabaran itu, fungsinya adalah kelak ketika kita mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus dosa-dosa kita. Sudah menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah timpakan kepada kita ujian, musibah, dan kita meresponnya dengan kesabaran. Dan kesabaran itu menghapus dosa, ya. Wah, yang tadi hadis yang sebelumnya juga, ya, bahwa ma min musibatin yusibul muslima, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan hatta syauka, duri yang menimpanya itu, ya, illa kafarallahu biha sayyi'atihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya dosa-dosa. Jadi fungsi dari musibah itu diantaranya adalah menghapus dosa. Dan kalau kita punya salah, ya, kita punya salah terhadap orang, kita malu nggak paling sekali ketemu orang itu? Malu nggak? Ya kan? Punya utang, ya, pada orang, kita nunda-nunda terus utang kita, ya, nggak bayar. Kita malu nggak ketemu orang yang piutang pada kita? Malu kan para yang sekalian? Apalagi kalau kita punya masalah dengan orang tersebut, ya, kita punya salah pada orang tersebut, kita malu para yang sekalian untuk ketemu orang itu, ya enggak?
Allah Subhanahu wa taala ingin ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menghadap ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya dengan kemuliaan, ya kita tidak malu menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak dalam kematian kita. Caranya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita setiap saat ujian agar kita merespon ujian itu dengan kesabaran. Agar kita merespon ujian itu dengan kesabaran. Jadi fungsi dari ujian itu seperti dijelaskan di dalam hadis ini agar kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih tanpa dosa. Saya pernah cerita dalam kesempatan ini. Kakak saya pernah cerita kepada saya, dulu dia pernah ketemu dengan seorang wanita ketika dia sedang mencuci mobil depan rumahnya. Ada seorang wanita nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung. Kemudian tiba-tiba ngajak ngobrol. Nah, wanita ini ibu-ibu ya, ngajak ngobrol, cerita tentang, saya lupa apakah suaminya atau bapaknya. Suaminya, katakanlah suaminya. Cerita tentang suaminya yang belum lama meninggal. Dan ibu ini cerita bahwa suaminya itu meninggal dengan penuh tenang sekali. Ya, nggak ada tanda-tanda orang kena sakaratul maut gitu ya. Kayak nggak ada ya, kayak nggak ada orang kena sakaratul maut. Susah ketika apa? Susah ketika sakaratul maut. Dia cerita tentang suaminya itu yang matinya tenang, bahkan katanya senyum, ya, katanya senyum. Tapi rupanya ibu ini setelah obrolan yang cukup lama, ibu ini seorang misionaris, orang Kristen yang cerita tentang suaminya yang pengen ngajak ya kakak saya ini terketuk hatinya untuk kemudian belajar ya kekristenan. Karena dia kemudian cerita tentang kasih Yesus ya dan seterusnya. Ingin ngajak lah saya login ke Kristen ya. Log out dari Islam. Kemudian kakak saya cerita ya di taklim keluarga, di kajian keluarga itu cerita. Gak lama dia dengarkan ceramah dan mendengar hadis tentang idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki pada hambanya keburukan, Allah tahan ya darinya azabnya karena dosanya sampai Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya itu kelak di hari kiamat. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keinginan Allah Subhanahu wa taala kebaikan terhadap hambanya itu adalah ya dengan terus diuji dan diuji ya. Kemudian hamba itu merespon dengan sabar dan sabar ya, sabar. Jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, katakanlah itu adalah hukuman, dia menyadari bahwa orang itu menyadari bahwa dia tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Oleh karena dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ini fungsinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa saya, maka ujian yang Allah segerakan di dunia itu ya itu adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap hambanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki keburukan kepada seorang hamba, dimudahkan tuh hidupnya para ikhwan sekalian. Mungkin bentuk ujiannya bukan kesusahan, tapi kesenangan. Bahkan katakanlah seperti ibu tadi yang cerita suaminya mati dalam keadaan begitu tenang, bahkan
tersenyum, seolah-olah kan husnul khotimah, ya kan? Tapi mana mungkin ya dalam keyakinan kita, masa orang kafir matinya husnul khotimah. Tapi emang semua orang kafir sakaratul mautnya kayak gitu Pak? Harus berat kayak itu? Kan enggak, ya? Kan enggak. Banyak juga orang-orang kafir yang matinya tenang, ya kan? Tapi enggak selamanya, tanda-tanda kematian, ya, tanda yang susah ataupun yang mudah itu menggambarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu atau tidak ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu. Maka hati-hati para ikhwan sekalian. Ketika kita lihat ada orang muslim, ya tentu saja orang muslim. Kok sakaratul mautnya susah? Belum tentu itu su'ul khotimah. Bisa jadi itu husnul khotimah. Maksudnya apa? Dengan sakaratul maut yang susah itu, Allah Subhanahu wa taala ingin hapus dosa-dosanya. Dia bersabar, ya, dalam keadaan susahnya itu, dalam keadaan sakit yang parah itu dan seterusnya. Katakanlah hukuman, iya itu hukuman. Ya, kita kemudian lihat, tuh lihat si fulan, ya, lihat sebelum mati saja sudah kena kanker, ya, kemudian stroke, ya, stroke gak bisa ngapa-ngapain, ngurus dirinya aja gak bisa, ya. Kemudian stroke-nya lama lagi, setahun 2 tahun gak sembuh, ya, bahkan parah. Tapi jangan suzon, ya, paling besar. Bisa jadi, ya, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan terhadap orang itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya. Menarik nih, ya. Menarik, fakta baru nih, ya. Fakta baru bagi kita. Mungkin cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dari dosa-dosanya dengan sakit yang begitu terang. Ya kita boleh mengatakan, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena maksiatan. Ya memang itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bersabar dengan stroke-nya itu, ya, insya Allah dia husnul khotimah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi seperti di dalam hadis ini, yalqallaha wala alaihi khati'atun. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dosa sama sekali. Dan belum tentu ketika kita lihat orang, ya, mati dalam keadaan begitu tenang, ya, sakit 1 hari, ya, kemudian hidupnya, kemudian ajalnya dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang, ya, belum tentu. Apakah dia lebih baik dibandingkan orang yang stroke 2-3 tahun kemudian mati, ya, dengan stroke-nya itu? Bisa jadi yang stroke-nya itu dia Allah bersihkan dosa-dosanya, ya, dengan rasa sakit itu. Orang yang tadi sakit cuma 1 hari, ya, bisa jadi siksanya di kubur lebih banyak, ya, lebih banyak. Jadi kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa, ya, seseorang, apakah itu kebaikan atau keburukan, selama orang itu merespon dengan kesabaran, maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Dan pelajarannya bagi kita, para ikhwan sekalian, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita, apakah itu berupa kebaikan ataukah itu berupa keburukan. Fungsinya dari semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, berbagai macam ujian itu, agar kita bersabar karena kita memahami dan kita meyakini bahwa di balik dari kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di balik itu adalah ada pahala jariah, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu dihapuskannya dosa-dosa kita. Dan kelak itulah cara agar Allah Subhanahu wa taala, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Seperti keadaan kita
yang sudah dimaafkan oleh orang, kemudian kita bertemu orang tersebut dengan tanpa membawa beban sama sekali. Ya enggak? Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wallahu a'lam.